Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas B1 angkatan 2019, jurusan Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan atau meng-share apa yang saya telah pelajari, yaitu tentang statistika dasar meliputi rata-rata atau mean dan juga desil. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau share kepada kalian semua apa yang telah saya pelajari, yaitu tentang statistika dasar meliputi teori rata-rata atau mean dan desil pada suatu data kelompok, atau juga disebutnya dengan distribusi frekuensi. Selain menjadi bahan ajar untuk video kali ini, video ini juga dianjurkan untuk memenuhi salah satu syarat tugas, yaitu dengan mata kuliah konsep esensial matematika SMA yang diampu oleh Bu Ratni Purwasih MPD. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya saja. Yang pertama itu adalah rata-rata atau mean. Mean yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, untuk rumusnya itu adalah seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus mean atau rata-rata. Nah, di sini terdapat X, di atasnya itu terdapat garis, yaitu yang disebut dengan rata-rata, sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan FI. Nah, keterangannya itu adalah untuk XI itu adalah nilai tengah frekuensi. Nah, untuk FI-nya itu adalah frekuensi yang ada. Jadi, kalau kita baca keseluruhannya adalah rata-rata itu rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah dari hasil kali dari XI dikali FI, atau nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan frekuensi yang ada. Nah, lalu didapatkanlah hasil dari rata-rata atau nilai rata-rata tersebut. Untuk lebih dapat dipahami lagi, lanjut saja ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soal yang telah dipaparkan nilainya. Kita baca dulu ya nilainya itu berapa saja. Terdapat nilai 44 sampai 50, 51 sampai 57, 58 sampai 64, 55 sampai 71, dan seterusnya ke bawah. Lalu kita bacakan lagi frekuensinya atau banyaknya data, yaitu ada 4, 7, 15, 36, 31, 6, dan 1. Nah, bagaimana caranya untuk mencari nilai rata-rata atau mean pada data suatu kelompok tersebut ya? Nah, langkah pertama itu adalah kita mencari XI, di mana XI itu adalah suatu nilai titik tengah. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya itu adalah di mana tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dengan 2. Nah, lalu terdapatlah nilai tengah tersebut. Contohnya seperti ini. Contohnya itu adalah tepi bawahnya 44 ditambah tepi atasnya itu 50 sama dengan 94. Lalu dibagi dengan 2. Nah, hasilnya itu 47 dan seterusnya sampai kelas terbawah. Setelah didapat hasil nilai tengah, selanjutnya kita mencari yang namanya itu adalah kumulatif frekuensi. Nah, kumulatif frekuensi itu didapat dari mana? Kumulatif frekuensi itu didapat dari hasil perkalian frekuensi atau banyaknya data dengan hasil nilai titik tengah. Nah, kita baca gambar lagi ya teman-teman. Di sini terdapat frekuensinya itu adalah 4. Nah, terus nilai titik tengahnya itu 47. 4 dikali 47 adalah 188. Nah, untuk lebih keterangan lanjutnya terdapat teksnya. Kalian bisa dapat pahami. Lalu kita hasilkan lagi yang kelas kedua, yaitu 7 frekuensinya dikali dengan 54 hasil dari nilai titik tengahnya. Nah, yang dihasilkan kumulatif frekuensinya itu adalah
378 dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah didapat hasil kali XI kali FI atau bisa kita sebut adalah kumulatif frekuensinya. Nah, selanjutnya itu caranya kita menjumlahkan semua hasil dari penjumlahan XI kali FI, kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, di sini kan terdapat 188 ditambah 378 ditambah 915 ditambah 2448 ditambah 2325 ditambah 492 dan ditambah 89 itu hasilnya 6835. Nah, kan berarti jumlah atau sigma dari XI kali FI nya itu adalah 6835. Lalu kita jumlahkan frekuensinya itu atau banyaknya data pada data tersebut. Nah, yang dimaksudkan itu adalah FI. Nah, kita jumlahkan FI-nya. 4 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 36 ditambah 31 ditambah 6 ditambah 1. Nah, hasil banyaknya data telah kita jumlahkan, yaitu jumlahnya itu adalah 100 data. Nah, kita ulang lagi atau review lagi ke belakang. Untuk rumus rata-rata atau mean itu adalah sigma atau jumlah hasil kali dari XI dikali FI dibagi dengan FI, atau kita sebut jumlah dari kumulatif frekuensi dibagi dengan frekuensi. Jumlah dari kumulatif frekuensinya itu adalah 6835. Nah, dibagi dengan frekuensi yang ada. Frekuensi yang ada itu adalah 100. Maka 6835 dibagi dengan 100 adalah 68,35. Jadi dari data kelompok tersebut didapatkan rata-rata atau nilai meannya adalah 68,35. Bisa dipahami? Mantap. Nah, setelah kita membahas materi statistika dasar, yaitu tentang teori mean atau rata-rata, selanjutnya kita akan membahas tentang statistika dasar ukuran letak atau desil. Nah, kita lanjut saja ke materi desil. Untuk dapat lebih jelas dipahami lagi, nah, saya di sini akan menjelaskan materi desil. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya saya juga mengambil dari data kelompok dari soal rata-rata atau mean. Ini adalah soalnya. Sama seperti halnya yang tadi. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Terdapat nilai 44 sampai 50, 51 sampai 57, 58 sampai 64, 65 sampai 71, 72 sampai 78, 79 sampai 85, dan 86 sampai 92. Nah, untuk frekuensinya juga sama seperti halnya tadi, ada 4, 7, 15, 36, 31, 6, dan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan agar kita bisa mengetahui ukuran letak atau desil dari data tersebut? Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk soalnya itu, saya mengambil berapa sih ukuran letak ke-6 dari data tersebut atau desil ke-6 dari data tersebut. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang rumus dari desil tersebut. Bagaimana sih rumus desil? Nah, rumus desil itu adalah DI sama dengan TB ditambah P dikali atau dalam kurung I dikali N per 10 dikurang F besar per F kecil dalam kurung. Nah, kita bahas satu persatu dari keterangan rumus tersebut. Nah, yang pertama itu DI. DI, desil. Nah, DI itu disimbolkan dengan D besar. I kecilnya itu menyatakan desil keberapa dari suatu pertanyaan. Nah, untuk TB, tepi bawah. Tepi bawah di sini rumusnya itu adalah tepi bawah dikurang 0,5. Nah, disebutkan di soal yang tadi itu kelas pertama itu tepi bawahnya itu adalah 44. Nah, 44 dikurang 0,5 sama dengan 43,5. Nah, ditambah P. P-nya itu berapa sih? Nah, P itu adalah panjang kelas interval, di mana panjang kelas interval di soal tersebut adalah 7. Nah, kita bisa tahu
kita hitung saja jumlah kelasnya itu ada berapa, dari mulai 44 sampai ke bawah. Nah, itu adalah panjang kelas interval. Dalam kurung atau dikali, yaitu I itu menunjukkan pertanyaannya keberapa atau desil keberapa, dikali N itu jumlah datanya ada berapa, yaitu 100 per 10 per 10 itu dari mana? Per 10 itu karena desil itu per 10 dikurang F besar. F besar itu kumulatif frekuensi dari kelas interval sebelumnya. Nah, ntar saya akan jelaskan. Dibagi F kecilnya itu adalah banyaknya data dari kelompok tersebut. Nah, langsung saja ke pembahasan. Bagaimana sih cara menentukan desil ke-6 atau ukuran letak ke-6 dari data tersebut? Nah, langkah pertama itu adalah kita harus mencari nilai kelasnya tersebut, ukuran letak nilainya tersebut. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu adalah I per 10 kali N. N-nya itu adalah banyaknya data kita adalah 100. Nah, kita masukkan angka-angkanya. I-nya itu adalah 6 per 10 dikali 100. Itu hasilnya itu adalah 60. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ukuran letaknya kan terdapat pada 60. Nah, kita jumlahkan si frekuensinya tersebut. Nah, untuk mencari ukuran letak 60 ini, kita jumlahkan frekuensi sampai dengan angka 60 atau 60 lebih. Nah, kita jumlahkan frekuensinya itu adalah 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 15, 26. 26 ditambah 36 adalah 62. Nah, 62 telah melewati angka 60, maka kelas desilnya itu terdapat pada 65/71 dan frekuensinya 36. Nah, untuk F besar di sini, frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelumnya adalah sebelum dari kelas 65/71 yang dijumlahkan frekuensinya saja ya. Nah, jadi F besar di sini adalah 4 ditambah 7 ditambah 15 sama dengan 26. Dapat dipahami di sini? Semoga kalian paham ya. Nah, setelah kita mengetahui komponen keseluruhan dari rumus desil, maka kita masukkan semua komponen-komponen tersebut ke rumus desil. Nah, kita ulang lagi ya. DI sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 10 dikurang F besar per F kecil. Nah, di mana TB-nya itu tadi 43,5 ditambah 7 dikalikan I-nya itu adalah 6 dikali 100, N-nya itu per 10 dikali F-nya itu F besar, frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelumnya adalah 26. Nah, didapatkan itu seperti halnya pembahasan di samping. Untuk desil di sini hasilnya itu adalah 70,6111 atau kita bisa bulatkan dengan 70,61. Semoga kalian paham ya atas pembahasan ini. Nah, itu saja pembahasan dari saya, yaitu tentang materi statistika dasar meliputi teori, nilai rata-rata atau mean, dan juga desil. Semoga dengan saya membagikan atau men-share penjelasan ini terdapat manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Rahdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.